Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Irma Suryanisi dari Prodi Hukum Warga Islam. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait perbedaan prinsip hukum perkawinan dari 4 perspektif utama, yaitu fikih munakahat, undang-undang perkawinan, kompilasi hukum Islam atau KHI, dan juga hukum perdata. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait perbedaan prinsip hukum perkawinan di Indonesia. Nah, di sini ada 4 sumber. Yang pertama itu dalam fikih munakahat. Dan dalam fikih munakahat, perkawinan itu dipandang sebagai ibadah sekaligus akad. Nah, tujuan utamanya ialah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan juga warahmah. Nah, adapun di sini tuh rukun-rukun nikah terdiri dari wali, 2 orang saksi, ijab qabul, dan juga mahar. Nah, jadi seluruh aturan yang ada di dalam fikih munakahat itu bersumber dari Al-Quran, hadis, dan ijma' dan juga qiyas. Baik, selanjutnya di dalam Kitab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan itu didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi di undang-undang ini menetapkan syarat usia minimal perkawinan, yaitu umur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Nah, yang kemudian disamakan menjadi 19 tahun untuk keduanya melalui putusan Mahkamah Konstitusi, seperti itu. Nah, jadi perkawinan itu juga wajib dicatatkan di KUA bagi yang beragama Islam atau di catatan sipil bagi non-muslim. Nah, sedangkan di dalam KHI atau kompilasi hukum Islam, yang mana yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, itu hadir untuk menyeragamkan praktik hukum perkawinan bagi umat Islam di peradilan agama. Nah, KHI ini mengatur lebih detail mengenai poligami yang diperbolehkan dengan syarat ketat, hak dan kewajiban suami istri, serta prosedur perceraian baik melalui talak ataupun gugat cerai maupun fasah. Nah, aturan ini mempertegas posisi KHI sebagai pedoman utama bagi hakim di lingkungan peradilan agama. Nah, gitu. Nah, sementara itu, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata itu yang berasal dari warisan kolonial Belanda berlaku bagi golongan non-muslim. Nah, perkawinan dalam KUH Perdata ini dipandang sebagai perjanjian perdata atau kontrak sipil. Dalam aturan ini dikenal perjanjian harta perkawinan yang dapat dibuat sebelum atau saat menikah, seperti itu. Nah, perceraiannya ini juga diatur secara ketat dan hanya dapat dilakukan di pengadilan negeri. Nah, hal ini menunjukkan bahwa perkawinan diposisikan sebagai urusan sipil ketimbang urusan agama. Nah, seperti itu penjelasan terkait perbedaan prinsip hukum perkawinan di Indonesia. Nah, kemudian yang kedua, pembahasan kedua yakni terkait periodisasi sejarah hukum perkawinan di Indonesia. Nah, jadi pada masa prakolonial, hukum perkawinan di Indonesia itu diatur oleh hukum adat dan juga hukum agama. Nah, di setiap daerah itu memiliki aturan sendiri sesuai dengan sistem kekerabatan. Misalnya di Minangkabau dengan sistem matrilineal dan Batak dengan sistem patrilineal. Nah, hal ini menyebabkan keberagaman praktik perkawinan yang sangat kental dengan budaya lokal. Nah, kemudian memasuki masa kolonial Belanda sejak diberlakukannya KUH Perdata pada tahun 1847. Nah, hukum perkawinan ini dibedakan berdasarkan golongan masyarakat, yang mana orang Eropa itu tunduk pada KUH Perdata, yang pribumi Muslim itu mengikuti hukum Islam dan juga hukum adat. Nah, sedangkan pribumi dan non-muslim itu mengikuti hukum adat atau hukum yang dipengaruhi misi Kristen. Pluralisme hukum ini menimbulkan perbedaan perlakuan dalam masyarakat.
Nah, kemudian pada masa awal kemerdekaan, yakni pada tahun 1945 sampai 1974, Indonesia ini belum memiliki undang-undang khusus perkawinan. Nah, akibatnya hukum yang berlaku masih beragam, yakni KUH Perdata, hukum adat, dan hukum Islam. Nah, kondisi ini menimbulkan banyak persoalan, terutama terkait poligami, pencatatan perkawinan, dan perkawinan beda agama. Sehingga muncullah dorongan untuk melakukan unifikasi hukum perkawinan. Nah, kemudian di tahun 1974, ini menjadi tonggak penting dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Nah, undang-undang ini menyatukan aturan perkawinan secara nasional, yang mana menetapkan pencatatan perkawinan sebagai syarat sah administratif, serta membatasi praktik poligami. Nah, jadi aturan ini dianggap sebagai upaya unifikasi hukum perkawinan dalam negara yang plural. Kemudian pada tahun 1991, pemerintah menetapkan kompilasi hukum Islam melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Nah, KHI hadir untuk menyeragamkan penerapan hukum Islam di peradilan agama. Jadi aturan ini mengatur secara detail soal talak, gugat cerai, poligami, dan hak serta kewajiban suami istri. Nah, sehingga menjadi pedoman penting bagi hakim agama dalam menyelesaikan perkara keluarga. Seperti itu. Kemudian di era reformasi hingga sekarang ditandai dengan pembaruan hukum keluarga melalui berbagai putusan pengadilan. Nah, salah satunya putusan pentingnya adalah putusan agama, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22 PUU yang menyamakan usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan itu menjadi 19 tahun. Nah, selain itu, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi juga sering menangani persoalan perkawinan beda agama serta isu kesetaraan gender dalam hukum keluarga. Nah, hal ini menunjukkan bahwa hukum perkawinan di Indonesia itu terus berkembang seiring dengan tuntunan zaman. Seperti itu. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila dari awal sampai akhir banyak kesalahan, saya mohon maaf beribu-ribu maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.